Salam teman-teman, salam sehat semuanya. Selamat datang kembali di channel Tonsilaus. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik. Nah, hari ini kita bahas topik yang mungkin sering dipertanyakan oleh orang-orang. Kenapa umat Katolik itu mengakui otoritas Paus? Bukankah Yesus sendiri yang menjadi kepala gereja atau kepala jemaat? Apakah peran Paus menggantikan peran Yesus, atau justru ini bagian dari rencana Tuhan sendiri? Untuk itu, teman-temanku, mari kita simak video ini. Kita akan melihat dasar Alkitabnya apa, sejarah gerejanya bagaimana, dan bagaimana pengajaran gereja sendiri. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, untuk itu mari kita langsung saja mulai. Sebagai orang Katolik, teman-teman, kita percaya Yesus adalah satu-satunya kepala gereja atau kepala jemaat. Itu jelas tertulis dalam kitab Kolose bab 1 ayat ke-8. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang terutama dalam segala sesuatu. Nah, teman-teman, kata ia dari ayat di atas menunjukkan bahwa Yesus sebagai kepala gereja atau kepala jemaat. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus yang memimpin gerejanya secara langsung, secara fisik di dunia ini? Jawabannya, teman-teman, Yesus sendiri memilih salah seseorang para rasulnya untuk menjadi gembala bagi kawanan dombanya. Dan orang itu adalah Petrus di Matius 16 ayat 18 dan 19. Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, aku akan mendirikan jemaatku atau gerejaku. Aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga dan akan terlepas di surga." Jadi itu ayatnya, teman-teman. Nah, di sini Yesus mau menetapkan Petrus sebagai pemimpin gereja di dunia, memberi kerajaan surga. Itu adalah tanda atau simbol otoritas yang besar. Nah, kata batu karang atau Petros menunjukkan bahwa Yesus membangun gerejanya di atas iman. Dan setelah kebangkitan Yesus kembali menegaskan peran Rasul Petrus dalam Yohanes bab 21 ayat 15. Yesus bertanya 3 kali kepada Rasul Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, teman-teman, setiap kali Petrus menjawab, "Ya, gembalakanlah domba-dombaku." Yesus menunjukkan Rasul Petrus sebagai gembala utama yang ada di dunia ini. Nah, ini menunjukkan bahwa gereja memang membutuhkan pemimpin yang nyata di dunia. Walaupun kita tahu Yesus sendiri adalah kepala kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi di dunia ini Petrus naik ke surga. Siapakah yang memimpin gereja? Tentu saja para rasul menghormati Rasul Petrus sebagai pemimpin pertamanya. Di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 15 sampai 26 mengambil inisiatif untuk memilih pengganti Yudas Iskariot. Dikisahkan Para Rasul
15 saat terjadi perdebatan besar di antara jemaat Petrus yang Gereja Katolik percaya bahwa otoritas Petrus diteruskan kepada para penerusnya, yaitu para paus yang dari selama 2000 tahun ini 166 paus. Dari sejarah kita tahu bahwa setelah Petrus wafat, kepemimpinan gereja diteruskan oleh uskup Roma. Inilah yang disebut suksesi apostolik. Nah, di mana kepemimpinan gereja diwariskan tanpa terputus. Tetapi berikutnya, dalam Katekismus Gereja Katolik KGK 882 dijelaskan, Paus sebagai penerus Petrus adalah dasar yang tetap di kesatuan para uskup dan seluruh jemaat beriman atau seluruh gereja. Jadi Paus bukanlah pengganti Yesus. Saya ulangi, Paus bukanlah pengganti Yesus, tetapi penerus dari otoritas yang Yesus berikan kepada Petrus untuk memimpin dan menjaga kesatuan gereja yang ada di dunia ini. Karena tanpa otoritas yang jelas akan ada perpecahan dan kebingungan dalam ajaran gereja. Buktinya kita lihat sendiri, sejak reformasi Protestan atau reformasi Martin Luther, maka menghasilkan muncul ajaran-ajaran yang berbeda-beda karena tidak ada otoritas, tidak akan ajaran mereka, dan mereka mengikuti tafsiran-tafsiran pribadi. Yesus ingin gerejanya satu, seperti yang didoakan dalam Yohanes bab 17 ayat 21. Supaya mereka semua tahu ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Nah teman-teman, itu adalah doa Yesus, harapan Yesus. Dengan adanya otoritas Paus, maka umat Katolik tetap memiliki ajaran yang satu selama lebih dari 2000 tahun saat ini. Dan pertanyaan untuk teman-teman para audiens, menurut kalian bagaimana peran Paus dalam menjaga kesatuan iman Katolik saat ini? Mungkin kalian pernah mendengar kesalahan. Jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan pesan penutup dari video ini, kita menomorduakan Yesus. Saya ulangi, kita mengakui otoritas Petrus bukan berarti menomorduakan Yesus. Yesus adalah pemimpin yang Yesus tetapkan di dunia ini untuk memimpin umat-umatnya. Semoga video ini menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.